Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? La'allakunna bi khairin walhamdulillah wa ana bi khairin walhamdulillah. Pelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya dalam mata pelajaran PKN modul 6. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah kemudahan untuk mempelajari materi PKN modul 6 ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dipertemukan kembali di kelas dan belajar sebagaimana biasa, dan tentu kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah yang saat ini sedang terjadi segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan mempelajari mapel PKN modul 6. Dan modul ini merupakan modul yang terakhir yang akan kita pelajari pada semester ini hingga menjelang PAT nanti. Oleh karenanya, ikutilah kegiatan pembelajaran ini dengan seksama. Bagi antuna yang membawa modul, silahkan dibuka. Bagi yang tidak membawa modul dari sekolah, silahkan siapkan alat tulisnya dan juga bukunya untuk mencatat beberapa hal penting yang perlu dicatat nanti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa unit atau ada 3 unit dalam bentuk rangkuman. Nah, berikut rangkuman unit 1 sampai 3. Yang pertama, ini nanti pada unit 1 akan membahas bersatu membangun bangsa. Kemudian aku bangga Indonesia tanah airku, Indonesia memanggilku. Nah, ini tiga unit yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini insya Allah. Langsung kita masuk pada pembahasan kita. Jika antuna sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan kita. Ya, baik, siapkan alat tulisnya bagi yang belum menyiapkan, dan bagi yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian silakan juga catat beberapa poin penting, hal-hal penting yang sekiranya nanti perlu dicatat. Tayyib akhwat fillah azani Allah wa iyyakum. Kita akan awali pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan membahas pengertian negara. Karena kita tentu semua orang hidup di negara, ya, tidak mungkin tidak ada orang saat ini hidup tanpa negara. Jadi memang seluruh dunia ini itu ada negaranya, baik negara yang besar maupun negara yang kecil atau bahkan beberapa negara yang masih berada dalam keadaan konflik seperti yang kita ketahui hingga saat ini. Pengertian negara, coba kita lihat di situ. Definisinya adalah negara adalah organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah dan mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Yang perlu kita pahami dan kita garis bawahi di sini adalah ada kata-kata kedaulatan. Sebetulnya apa sih itu kedaulatan? Nah, ini yang perlu antuna catat. Bahwasanya kedaulatan itu adalah hak pemerintah untuk mengatur negaranya. Sekali lagi diulang, bahwasanya yang dimaksud dengan kedaulatan itu adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur negaranya. Kemudian ada juga definisi negara yang lainnya, akhwat, yaitu negara itu bisa diartikan juga sebagai sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan.
membaca pengertian yang kedua ini, maka kita akan teringat kepada sekelompok kaum Yahudi, yaitu Bani Israel yang menempati tanah Palestina. Sebetulnya yang kita pahami adalah dulu orang-orang Yahudi ini tidak memiliki negara sama sekali. Tetapi karena memang satu dan lain hal, karena kebutuhan mereka, sehingga mereka mendirikan negara yang mereka sebut dengan Israel, yang secara tidak langsung atau yang kita lihat saat ini, mereka terus menjajah negara Palestina, yang sebetulnya adalah negara Palestina tersebutlah yang resmi sebagai negara di awalnya dulu. Jadi itulah akhwat pentingnya kedaulatan di setiap negara atau di setiap perkumpulan. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita lihat dulu di situ ada klik pause. Nanti jangan dilanjutkan dulu, klik pause dulu, kemudian silakan juga baca perintahnya, yaitu sebutkan 5 negara muslim yang Antuna ketahui. Sebutkan 5 negara muslim yang Antuna ketahui sebelum kita lanjut pada pembahasan sifat-sifat negara ini. Jadi saya lagi, Antuna silakan tulis jawabannya, 5 negara muslim. Tulis jawaban di grup WA yang Antuna sedang online saat ini. Silakan tulis jawaban dengan format seperti biasa, yaitu menuliskan nama terlebih dahulu, kemudian jawabannya. Contoh, Fulana, (2), 1 Indonesia, 2 Palestina, dan seterusnya. Negara muslim sangat banyak ya, negara muslim sangat banyak. Silakan Antuna tulis di grup WA tersebut. Setelah menulis jawaban di grup WA, barulah Antuna klik play lagi. Klik tombol play untuk mendengarkan penjelasan sifat negara. Sifat negara itu ada 3. Jadi sifat negara yang mesti kita ketahui itu ada 3. Yang pertama adalah sifatnya memaksa, kemudian monopoli, dan juga mencakup semua. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kalau yang memaksa terlebih dahulu, memaksa itu maksudnya negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Coba kita lihat contoh dari definisi ini. Contohnya adalah pengendara sepeda motor yang ditilang di jalan raya karena melakukan kesalahan atau karena melanggar lalu lintas, maka ini pun dia harus dipaksa berhenti yang pertama. Kemudian juga dia harus dipaksa memberikan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan mereka, dan nantinya mereka pun akan dipaksa untuk menebus surat-surat yang ditilang oleh Pak Polisi. Inilah salah satu contoh sifat negara yang memaksa. Dan tentu kita sebagai warga negara yang baik harus menaati setiap peraturan yang diatur, yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya saja adalah mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, atau mematuhi tata tertib lampu lalu lintas ketika sedang berada di jalan raya berkendaraan roda 2 ataupun roda 4. Sifat yang kedua adalah memonopoli. Memonopoli. Apa itu memonopoli? Memonopoli adalah negara mempunyai hak atau kewenangan untuk mengelola dan menetapkan tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa dipengaruhi pihak lain. Artinya, negara yang merdeka maka dia bebas untuk melakukan atau mengatur negaranya masing-masing. Contoh dari pelaksanaan sifat monopoli ini adalah negara menguasai pengelolaan.
cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa sih hajat hidup orang banyak itu? Adalah yang menguasai keperluan orang banyak. Contohnya adalah listrik, kemudian minyak bumi dan gas bumi. Mengapa listrik disebut hal yang harus dikuasai atau yang dibutuhkan orang banyak? Karena contohnya saat ini semua rumah yang ada di tetangga kita atau di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia membutuhkan listrik. Dan di Indonesia untuk pengelolaan listrik ini diserahkan kepada lembaga yang bernama PLN. Inilah yang disebut dengan contoh dari monopoli atau sifat monopoli dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga, akhwat, kita lihat lagi di situ sambil menyimak, sambil minum madu juga boleh ya. Yang penting menyimak dan jangan sampai ketiduran. Nyimaknya jangan sambil tiduran. Nah, berikutnya yang ketiga, mencakup semuanya. Kekuasaan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Artinya adalah jangan sampai beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara itu tidak berlaku di beberapa daerah atau beberapa provinsi. Maka tentu kalau ini terjadi akan menimbulkan kecemburuan sosial. Seperti yang bisa kita lihat saat ini di beberapa provinsi itu merasa adanya kecemburuan, adanya ketimpangan sosial dari pemerintah pusat. Contohnya adalah Provinsi Papua yang belum lama ini terjadi kriminalisasi, terjadi tindakan kriminal di sana yang beberapa oknum dari Provinsi Papua tersebut membantai beberapa orang. Dan tentu ini adalah buah dari ketidakpuasan warga suatu provinsi. Oleh karenanya salah satu sifat pemerintah adalah mencakup semuanya. Dalam hal apapun, dalam hal hukum pun demikian. Berikutnya lagi, akhwat fillah, kita lanjut lagi ke pembahasan kita yang berikutnya. Pembahasan kita yang berikutnya yaitu tentang tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, akhwat, negara kita ini memiliki tujuan ya. Jadi tidak semata-mata dibangun begitu saja, akan tetapi ada tujuannya. Ada 4 tujuan dari negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka di sini jelas bahwasanya fungsi dari pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan kita lihat saat ini ketika wabah yang saat ini sedang terjadi, maka banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kegiatan mengisolasi suatu wilayah atau mulai dari pembatasan ruang lingkup warganya yang tetap berada di rumah seperti kita saat ini. Kemudian ada juga imbauan-imbauan, arahan-arahan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas dan lain sebagainya. Dan tentu ini semua adalah contoh dari tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan yang kedua, akhwat, kita lihat lagi di situ sambil pegang alat tulis dan bukunya, sambil catat hal-hal yang penting. Ya, jangan lewati begitu saja atau jangan di skip, karena nanti di beberapa pembahasan kita akan ada pertanyaan yang mesti antuna jawab segera di grup WA. Berikutnya tujuan negara Indonesia yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Jadi tentu ini tugas utama pemerintah dan kita sebagai warga mesti mau atau mesti siap ya mengikuti segala arahan yang diarahkan pemerintah selama memang arahan itu positif dan baik-baik saja. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini tujuan pemerintah. Oleh karenanya di dalam pemerintah itu
ada Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Dan disitulah bagian yang mengaplikasikan tujuan negara Republik Indonesia ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik dengan cara pendidikan yang formal maupun dengan cara pendidikan yang non formal atau bahkan pendidikan informal. Jadi itulah cara pemerintah kita, cara negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, akhwat, silakan lihat lagi di situ. Yang keempat, tujuan negara itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu ini adalah tujuan yang sangat baik. Karena apa? Karena kita bisa berperan aktif untuk menertibkan atau melaksanakan ketertiban dunia. Contoh yang ada saat ini adalah Indonesia sempat mengirim tentara perdamaian ke beberapa negara konflik yang ada di Timur Tengah, dan ini merupakan bukti bahwasanya tujuan negara kita terlaksana. Kemudian akhwat fillah, selain tujuan negara tersebut ada lagi pembahasan yang lainnya. Namun silakan klik pause dulu karena ada beberapa hal yang mesti antuna kerjakan. Silakan lihat tanda panah yang berwarna kuning, klik pause, tuliskan 2 contoh langkah pemerintah dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari wabah yang sedang tersebar saat ini. Jadi silakan itu yang latihan di berwarna orange, itu silakan jawabannya antuna tulis di grup WhatsApp langsung. Ya, sekali lagi jawaban dari soal yang berwarna orange, mohon abaikan suara yang lain ya. Yang berwarna orange itu silakan tulis jawabannya di grup WA sekarang setelah antuna menyimak pembahasan ini. Silakan kalau sudah silakan klik play lagi. Klik play lagi, kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Unsur-unsur terbentuknya negara kita. Yang pertama adalah mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia atau mempunyai wilayah. Apabila negara tidak memiliki wilayah, maka itu negaranya belum sah disebut sebagai negara. Wilayah Indonesia sebagaimana yang kita ketahui secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur seperti yang sudah kita pelajari dulu di SD. Kemudian unsur terbentuknya negara harus adanya rakyat. Apabila negara tidak ada rakyat, maka itu bukan negara. Ketiga, mempunyai pemerintah yang berdaulat. Artinya, pemerintahan yang ada pada negara tersebut tidak sedang berada di dalam penjajahan negara yang lain. Misalnya adalah negara Palestina, sebagian kotanya masih dijajah oleh bangsa Yahudi, maka sebetulnya ini belum berdaulat 100% karena Palestina belum bisa mengelola negaranya dalam keadaan 100%. Berikutnya, unsur terbentuknya negara itu harus ada pengakuan dari negara lain. Ya, jadi contoh yang pertama pernah dikatakan bahwasanya yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali adalah Palestina. Tapi di beberapa versi dikatakan yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali itu adalah Mesir. Mesir ini mengakui kemerdekaan negara kita pada tanggal 10 Juni 1947. Nah, maka inilah salah 4 dari unsur-unsur terbentuknya negara. Dan yang terakhir
dari unsur terbentuknya negara adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan ini sangat penting di dalam suatu negara. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting. Berikutnya kita lihat lagi apa sih yang dibahas pada slide berikutnya. Makna persatuan dan kesatuan. Tentu kita sudah tahu bahwasanya persatuan itu adalah keadaan di mana individu-individu bersatu untuk memperoleh suatu tujuan. Lagi-lagi mohon abaikan suara barusan. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan semangat kebersamaan dan sikap saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, definisinya adalah rasa persatuan dan kesatuan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap toleransi yang tinggi antar sesama sehingga mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis, serasi, dan selaras. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan bangsa menumbuhkan terjalinnya rasa persahabatan, sikap tolong-menolong, kekeluargaan, dan kerjasama antar sesama. Itulah makna persatuan dan kesatuan yang perlu kita ketahui. Berikutnya apalagi yang ingin kita bahas? Yang ingin kita bahas berikutnya adalah prinsip persatuan dan kesatuan. Karena memang inilah inti dari pembelajaran kita agar kita bersatu. Tentu kita bersatu di atas agama kita. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam agama yang lain dalam hal peribadatan. Yang pertama prinsipnya adalah bangga dan cinta pada bangsa dan negara kita. Tentu bangga dan cinta ini berada pada jalur-jalur yang normal atau sebatas hal-hal yang wajar saja. Yang kedua, berbineka tunggal ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama, tetapi kita semua berada dalam satu bingkai negara Republik Indonesia. Dan selama kita berada di Indonesia, maka kita harus menghargai perbedaan yang ada tersebut. Yang ketiga, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Apa itu rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan, cinta bangsa atau cinta negara kita yang dilandasi dengan sikap-sikap yang ada pada setiap sila pada Pancasila. Berikutnya yang keempat, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya prinsip persatuan ini adanya kebebasan, tetapi kebebasannya lagi-lagi dapat dipertanggungjawabkan. Tidak bebas 100%, tidak bebas semaunya apa yang kita lakukan. Berikutnya lagi yang kelima, memiliki wawasan Nusantara. Artinya adalah kita memahami bahwasanya Nusantara kita, Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan ini yang harus kita ketahui, bahwasanya seluruh pulau, seluruh bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke ini berada dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Berikutnya, yang kelima, memiliki yang keenam maksudnya, memiliki rasa persatuan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Apakah cita-cita reformasi? Cita-cita reformasi itu adalah melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itulah tujuan dari cita-cita reformasi. Berikutnya, akhwat, kita lihat lagi pada slide selanjutnya. Boleh di skip dulu bagi yang tadi mau mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian, sikap atau perilaku apa sih yang kita bisa lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?
Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda suku. Nah, tentu ini berlaku ketika kita berada pada lingkungan sosial kita di rumah. Ya, jadi atau di tempat-tempat umum, ketika kita berada di tempat umum dan kita berasal dari suatu suku, maka hendaknya kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali di sekolah kita misalnya ada program berbicara bahasa Arab, maka itu berbeda dari pembahasan kita saat ini, ya. Yang kedua, cara atau sikap perilaku untuk menjaga persatuan adalah menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama kita. Oleh karenanya Ana sering bilang di kelas dulu bahwasanya kita tidak boleh mencela, tidak boleh membuli, tidak boleh meremehkan orang lain. Jadi setiap orang memang memiliki kelemahan tapi juga memiliki kelebihan yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, akhwat mohon untuk kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama kita. Berikutnya, slide apa lagi yang akan kita bahas? Indonesia adalah negara kepulauan dan ini yang dikenal di seluruh bangsa-bangsa di luar Indonesia. Mengapa disebut negara kepulauan? Coba kita lihat peta berikut ini. Memang Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, baik pulau-pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pulau-pulau besar diantaranya ada Pulau Jawa yang kita tempati saat ini, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, itulah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Maka tepat sekali apabila Indonesia ini disebut sebagai negara kepulauan. Selain Indonesia juga disebut sebagai negara agraris, yaitu negara pertanian. Baik akhwat fillah, kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Tentang apakah ini kita lihat dulu. Kita diminta klik pause, kemudian apalagi? Iya, di sini ada kuis ya. Kuisnya kirim ke grup WA lagi seperti tadi yang kuis pertama. Jadi sekali lagi, kuis selama pembahasan ini tidak ditulis di buku. Sekali lagi Ana ulang bahwasanya kuis selama pembahasan daring ini tidak ditulis di buku, melainkan cukup ditulis di grup WhatsApp langsung dengan format ketik nama titik 2 jawaban langsung ditulis di grup WA. Apa pertanyaannya? Berikut ini pertanyaannya, kita lihat. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, ayo sebutkan 3 pulau yang paling ramai dikunjungi wisatawan menurut versi Antuna. Misalnya adalah pulau misal Pulau Kalimantan. Maka tulis Pulau Kalimantan yang menurut Antuna itu paling ramai dikunjungi. Tentu kita tahu ya, pulau-pulau yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Silakan jawaban ini ditulis di grup WhatsApp, di pause dulu videonya. Setelah selesai mengirim di grup WhatsApp, boleh tekan play kembali. Dasar hukum yang mengatur persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah sila ketiga Pancasila. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga adalah pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Inilah 3 dasar hukum yang mengatur persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kemudian di dalam suatu bangsa atau bangsa kita, negara kita ini ada banyak daerah-daerah. Kemudian apa sih peran daerah tersebut dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa kita? Perannya ada 2. Yang pertama adalah peran daerah pada masa penjajahan. Tentu ini jelas sekali, peran mereka adalah sama-sama berjuang melawan penjajah. Kemudian yang ketiga,
Yang kedua maksudnya, peran daerah pada masa kemerdekaan yaitu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan pembangunan di sana-sini. Maka kita lihat di beberapa daerah pembangunan ekonominya, pembangunan bangunan fisiknya terlihat begitu maju, terutama di daerah kita ini. Nah, inilah peran daerah dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nah, ini latihan terakhir, latihan kedua. Latihan kedua ini, akhwat, ditulis di buku tulis ya. Silakan ditulis di buku tulis, soalnya ditulis, kemudian jawabannya juga langsung ditulis di buku tulis. Lalu kapan ngirimnya? Ngirim jawabannya itu boleh sekarang setelah Antuna menyimak pembahasan audio video ini, atau boleh juga jika waktunya tidak cukup boleh dikirim malam hari nanti atau besok pagi. Jadi setidaknya latihan ini bisa dikirim malam hari ini atau besok pagi. Akan tetapi jika masih ada waktu sekitar 15 menit, 10 menit, ada baiknya silakan dikerjakan dulu beberapa nomor agar tidak terlalu banyak nantinya. Dan jawaban boleh melihat catatan atau boleh melihat slide jika memang ada, atau juga boleh melihat buku ya. Nah, itu dia latihan kita yang kedua atau latihan terakhir. Di pause dulu, dicatat di buku tulis, atau boleh ditonton ulang nanti di link YouTube ya ini. Alhamdulillah, inilah pembahasan kita pada kesempatan pembelajaran daring kita hari ini. Terlihat gambar Al-Quran, maksudnya adalah senantiasa kita terus ya belajar membaca Al-Quran, menghafal, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang baik dan bisa menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ana ucapkan syukron, terima kasih, jazakumullahu khairan kepada Antuna yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan juga ana mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada orang tua, ayahanda dan juga ibunda Antuna yang turut serta membantu memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring kita hari ini. Dan terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentu kita berharap kepada Allah yang terakhir lagi adalah wabah yang sedang tersebar saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, jazakumullahu khairan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.